Halo, selamat datang dan selamat datang kembali di channel YouTube Kartiwa TKH, channel yang membahas tentang drone, wisata, dan touring motor. Oke teman-teman, kali ini saya kedatangan paket ya, sebuah drone. Ya, kita coba buka dulu ya. Hari ini kita rencananya unboxing. Kita lihat paketnya datang dari Tangerang ya. Ini melalui toko oren. Oke, kita buka. Kita percepat aja ya teman YouTube. 1, 2, 3. Ini Oke, inilah teman-teman paketannya, yaitu DJI Mini 2 SE ya. Oke, sekarang kita buka lagi untuk boxnya. Nah, ini yang versi combo ya teman-teman ya. Dapat 3 baterai. Oke, DJI Mini SE. Aplikasi itu DJI. Oke, teman YouTube, kita buka ada apa aja di dalamnya. Oke, kita lihat teman YouTube ada apa di dalamnya. Kita buka tasnya ya tentu. Oke teman-teman, ke review selanjutnya kita percepat saja teman-teman ya. Nah, kita dapat tasnya, tasnya sudah cukup bagus, cuman agak kurang kuat gitu ya teman YouTube ya. Ini isinya ada beberapa. Yang pertama remote. Nah, ini ada propeller juga ya teman YouTube ya. Propeller ini biasanya digunakan untuk mengganti propeller yang rusak. Nah, selanjutnya kita dapat buku panduan ya. Ini buku panduan. Nah, kita buka dalamnya, dilihat di sini ya teman-teman ya. Untuk di dalamnya ini ada beberapa buku, cuman yang saya heran ini ada tulisan Mini 2 ya. Padahal ini Mini 2 SE ya. Ya nggak apa-apa lah, yang penting isinya sama ya. Mungkin Mini 2 sama Mini 2 SE sama saja ya. Untuk selanjutnya kita buka adalah remote-nya teman YouTube. Sebelum remote ini ada dikasih kabel ya teman YouTube. Ini kabel buat charger, buat handphone, dan ini adalah kita lihat ya, kita buka dulu. Nah, kalau ini adalah batu cadangan ya teman YouTube ya. Ini kita dapat 2 baterai yang di luar dan 1 baterai di dalam drone ya teman YouTube ya. Oke, selanjutnya kita lihat ada USB charge di situ dan untuk mengecasnya. Nah, untuk selanjutnya ini ada remote-nya teman YouTube ya. Remote untuk SJRC remote untuk DJI ini ya teman YouTube, DJI Mini 2 SE ini cukup kokoh ya teman YouTube ya. Oke, dan di sini ada tombol on off, juga tombol untuk return to home. Oke, nah ini tombol video. Nah, sedangkan kalau yang di itu bawah itu untuk gimbal ya. Nah, ini tarikan buat tempat handphonenya. Dan nah di sini ada itunya ya yang dipasang ya, apanya namanya, sticknya ya. Sticknya harus dipasang setiap kali akan menerbangkan ya teman YouTube ya. Itu ini review agak cepat ya teman YouTube, karena kita sebetulnya pengen cepet-cepet ya, jauh usah lama-lama, jadi nggak usah nunggu-nunggu gitu ya. Oke, selanjutnya ada unitnya ya. Ini unit drone-nya, namanya DJI Mini 2 SE ya. Kita buka dulu ya teman YouTube ya. Oke, nah ini bentuknya kecil banget ya teman YouTube ya, ringkas dan bagus ya, sangat ringan setelapak tangan, dan ini propellernya juga cukup rapih ya dikemasnya. Dan ini ada pembukanya, penguncinya teman YouTube ya. Bagus ini untuk layanannya, jadi si propeller bisa diamankan ya. Oke, nah ini unitnya ya teman YouTube. Nah, ini untuk bukanya, cara bukanya yang depan, yang atas itu ke depan, sedangkan yang bawah, nah ini baterainya teman YouTube ya. Nah, baterainya di belakang ya masukannya. Di situ juga ada tempat SD card sama tempat USB Type C ya. Nah, ini untuk membuka kaki belakangnya ke bawah ya teman YouTube. Dan ini hanya setelapak tangan ya. Nah, teman YouTube, kita kletekin dulu. Nah, ini adalah gimbalnya. Kita lihat kalau di gimbalnya ini ada apa aja sih teman YouTube.
Nah, kita buka tutupnya, tutup gimbalnya ya, terutama ya, kita buka. Nah, jangan lupa. Nah, selanjutnya kita akan mencoba menyalakan ya teman YouTube. Nah, teman YouTube, nah di sini mulai kepanikan ya saya. Ternyata kita nyalain remote-nya dan berkedip-kedip. Oke, berkedip-kedip ya teman YouTube. Lalu kita nyalakan drone-nya. Oke, nyalakan drone-nya ya. Klik tahan ya, klik tahan. Nah, seperti ini sampai lampunya sampai bunyi ya. Klik tahan. Nah, gimbalnya lupa nih, belum saya buka ya. Gimbalnya belum saya buka, harusnya sebelum menyalakan ya dibuka dulu itu penutup gimbalnya. Nah, saya panik. Nah, di sini baru kita kenapa unit drone-nya tidak nyala ya teman YouTube, yang seharusnya nyala ya. Nah, ini mulai kepanikan nih, jangan-jangan produk ini gagal ya. Itu yang jadi pikiran saya waktu itu ya teman YouTube ya. Nah, saya coba ganti baterai ya teman YouTube. Barangkali baterai yang ini rusak gitu ya. Saya coba ganti baterai. Dan ini saya khawatir banget ya teman YouTube, takutnya rusak gitu ya baterainya atau drone-nya gitu. Saya nyalakan lagi dan ternyata tidak nyala juga. Oke. Ini baru saya ingat bahwa gimana saya buka ya. Baru ingat ya. Nah, teman YouTube, jadi untuk produk DJI ini cukup unik ya. Jadi kita nggak selalu praktis langsung menjalankan ya. Nah, jadi teman-teman yang harus diperhatikan untuk drone DJI Mini SE ini, yang pertama saya anjurkan sih baca-baca dulu gitu ya teman YouTube sebelum unboxing. Nah, seperti ini saya bingung sendiri ya ketika unboxing, ternyata masih nggak nyala juga dengan baterai yang kedua. Nah, ini salah satu yang bikin saya bingung ya. Dan was-was ya, barangkali ini produknya emang gagal gitu. Nah, gitu saya baru ingat mungkin batunya harus saya cas dulu gitu ya teman YouTube. Nah, saya cas dulu. Kita coba untuk ngecas ya teman YouTube ya. Barangkali emang baterainya belum ada gitu ya teman YouTube. Nah, saya matikan dulu itunya, remote-nya, dan saya cas dulu ini baterainya. Oke. Nah, gitu teman YouTube. Nah, akhirnya saya cas ya teman YouTube ya. Kita lihat si baterainya kelihatan nyala ya teman YouTube. Nah, ini ada indikatornya ya. Indikatornya itu nyala. Ternyata nyala dan dalam keadaan kosong ya dari sana ya teman YouTube ya. Jadi begitulah. Nah, teman-teman, jadi review kali ini nggak seperti review biasanya ya teman YouTube. Jadi saya pengen memperlihatkan pada teman-teman hal-hal yang mungkin bisa terjadi ya pada seorang yang baru membeli drone ini ya teman YouTube ya. Nah, oke, akhirnya saya cas baterainya tiga-tiganya, tapi sebelum penuh ya udah saya cabut ya teman YouTube ya. Saya langsung pasangkan ke drone-nya ya teman YouTube. Jadi dipasangkan, saya pengen tahu apakah nyala unitnya atau enggak. Nah, oke, kembali saya tekan tombol ya di sini ya teman YouTube. Nah, dan sekarang indikatornya kelihatan ya, baterainya 1 karena ngecasnya baru sebentar. Oke, saya klik dan tekan 2 kali. Nah, udah on ya teman YouTube. Udah berespon ini si drone-nya ya. Nah, itu gimbalnya sudah bergerak-gerak ya teman YouTube. Nah, ini kepanikan pertama udah saya lalui ya teman YouTube ya. Nah, selanjutnya saya ingin segera mengkoneksikan antara remote dan drone. Saya pencet remote-nya, tapi teman-teman, apa yang terjadi? Blinking ya. Saya masih sabar ya teman YouTube, saya tunggu dulu nih blinkingnya apakah sudah terkoneksi atau belum. Tapi ternyata
lama ya, jadi tidak nyambung-nyambung. Nah, ini timbullah kepanikan yang kedua ya teman YouTube. Panik kita, ini kenapa ya? Apakah ini emang remote-nya tidak nyambung sama unitnya? Nah, ini jadi nggak ngebinding gitu ya teman YouTube ya, antara remote sama drone-nya. Nah, bagi unboxer pemula ini sangat membuat deg-degan jantung ya teman YouTube, karena lah kok barang semahal gini gitu nggak bisa nyambung. Nah, oke. Akhirnya saya coba-coba untuk menggerakkan tuas ke bawah untuk arming maksud saya, tapi ternyata tidak ada respon. Nah, setelah itu saya matikan dulu drone-nya dan saya coba cari tahu dulu ya teman-teman. Saya nyalain lagi, barangkali kebinding ya yang kedua kalinya. Ternyata nggak kebinding juga. Nah, jadi tambah bingung ya teman YouTube. Tambah bingung, dia cuman berkedip tapi tidak berwarna hijau ya, masih warna putih. Nah, masih bergerak-gerak itu indikator di remote-nya teman YouTube. Oke teman YouTube, saya tetap kebingungan sampai akhirnya saya mencari-cari sebuah tutorial atau solusi untuk bisa membinding antara remote ini dengan drone-nya ya teman YouTube. Dengan DJI ini agak sulit ya. Saya cari-cari nggak ketemu yang pas itu di YouTube ya. Akhirnya saya ketemu solusi di channel luar negeri ya teman YouTube ya. Cara membinding antara remote DJI ini dengan drone-nya. Nah, teman-teman YouTube, jadi kalau misalnya solusinya membinding itu perlu atau teman-teman belum tahu juga yang ngebinding, silahkan tulis di komentar. Nanti kalau ada yang membutuhkan cara binding antara remote drone DJI Mini 2 SE ini dengan drone-nya, saya akan buatkan video khusus yang lebih praktis ya, membindingnya lebih praktis gitu teman YouTube. Itu saya sudah dapatkan ilmunya dari YouTuber lain di luar negeri ya teman YouTube ya. Jadi kalau misalnya teman-teman perlu, silahkan komen dan minta saya membuatkan video. Tapi seandainya tidak ada yang komen dan tidak ada yang membutuhkan untuk cara membinding ini ya antara remote dan drone-nya, ya mungkin saya tidak akan membuatkan videonya. Itu saya teman YouTube ya. Terima kasih sudah menonton kegiatan unboxing pada saat ini.